Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Putri Diva. Di sini aku bakal ngejelasin nih bagaimana caranya kita konfigurasi VPN server di VirtualBox, tentunya di Linux Debian ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa yang harus kita persiapkan sebelum konfigurasi. Yaitu yang pertama ada di aplikasi untuk kita ngerunning virtual machine itu sendiri ya. Nah, di sini aku pakai aplikasi VirtualBox untuk running virtual machine. Kalian juga bisa pakai VMware dan juga virtual machine lainnya. Dan aku siapin juga Windows ISO. Jadi ini tuh virtual Windows di mana nanti kita melakukan pengujian di virtual Windows ini. Jadi kita melakukan hasil pengujian konfigurasi VPN server di akhir. Dan selanjutnya itu kita persiapkan tentunya Debian. Jadi ISO Debian ini tuh dia sangat penting juga. Aku pakai Debian di versi 12. Nah, sekarang kita lanjut buat nambahin Windows, virtual Windows dan Debian-nya buat kita konfigurasi VPN server. Nah, tapi yang pertama kita harus install itu adalah Windows karena Windows itu dia memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa sambil install Windows, kita bisa sambil disambi gitu ya ngeinstall Debian juga. Jadi kita menghemat waktu. Nah, di sini kita tulis nama virtual machine. Nah, di sini tuh kita bebas ya. Aku membebaskan kalian buat kasih nama di virtual machine ini. Nah, di sini aku bakal pakai nama virtual Windows. Nah, di sini untuk type-nya itu dia udah sama Microsoft Windows dan versionnya Windows 10. Jadi ini harus sesuaikan sama ISO punya kalian. Nah, di sini kita bisa next. Nah, di sini kita lanjut ke menambahkan Debian terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku pakai namain VPN server. Nah, di sini untuk type-nya kita harus samakan dengan si ISO yang bakal kita pakai. Nah, di sini aku pakai Linux kan ya. Nah, di sini kita pilih Debian di 64 bit. Kita next. Nah, untuk VPN server ini sendiri, buat networknya kita ubah. Untuk adapter 1 itu dia kena, dan adapter 2 itu kita attack to internal network ya. Nah, yang virtual Windows juga dia networknya di internal network. Nah, di sini aku bakal kasih saran ke kalian buat ubah si networknya itu di awal ya, karena kalau misalnya di akhir itu saya pernah mencoba untuk praktek dan lupa buat ngeganti si networknya itu. Nah, si virtual machine itu kalau kita kan bisa save dan bisa power off nih. Nah, buat kalau misalnya di power off itu biasanya si virtual machine itu dia nggak bakal ke save kan, jadi dia bakal dari awal banget. Jadi kita kan jadi kayak ngulang lagi gitu. Jadi kalau bisa jangan lupa ya. Nah, itu untuk virtual Windows kita pilih order dan kita masukkan ISO Windows-nya itu. Nah, di sini aku udah ada masukin mount and retry boot. Dan di sini VPN servernya juga kita start. Dan di sini kita coba lihat dulu yang di Windows. Jadi ini kita bisa cek recheck buat kayak misalnya kita lagi ngerjain Debian nih. Nah, misalnya ngerjain Debian, si Debian itu dia loading. Kita bisa ganti ke Windows, kita bisa lanjutkan konfigurasi di Windows gitu. Jadi kita bisa bolak-balik. Nah, di sini buat language to install aku pilih English, dan buat time and currency formatnya aku pilih English juga, dan keyboardnya US. Kita bisa next dan ini install now. Nah, di sini buat Debian VPN server itu jadi kalian jangan lupa lihat nama filenya juga ya, takutnya nanti kalian ketukar-ketukar
Di sini aku masukin ISO Debian 12. Nah, di sini aku pilih install. Oke. Nah, di sini buat Windows-nya kita pilih Windows 10 Enterprise LTSC. Kita next. Jadi kita buat di awal kita harus mengutamakan si Windows-nya itu, karena Windows itu kan dia memakan waktu cukup lama ya. Nah, di sini kita accept license terms-nya. Nah, kita pilih custom. Nah, pastikan untuk drive-nya ini tuh dia unallocated space, yang artinya dia belum ada partisi satupun. Jadi dia benar-benar pure satu drive free space. Dan di sini kita next. Nah, di sini kita bisa lanjut ke Debian aja, karena yang di sini itu dia yang memakan waktu cukup lama. Nah, di sini kita bisa pilih English dan kita pilih order. Kita bisa pilih Asia dan juga ke Indonesia. Kita pilih United States. Nah, key map yang kita pakai itu American English. Nah, di sini kita pilih NPOS 8. Nah, di sini kita bisa continue dan kita pilih do not configure the network. Nah, di sini buat hostname itu dibebaskan mau kasih nama apa aja. Di sini aku pakai Lila strip TKJ. Dan buat passwordnya, nah ini dibebaskan juga. Yang nanti si passwordnya bakal dipakai pada saat kita login Debian-nya. Di sini aku pakai spasi aja. Nah, buat di sini full name for the user itu aku pakai Lila strip PKJ. Nah, di sini buat your account juga aku pakai Lila strip TKJ. Dan ini spasi. Jadi ini tuh dibebaskan ya. Dan buat wilayahnya itu pilih Western. Itu sesuai dengan wilayah kalian tinggal ya. Nah, buat di sini partisi metodenya kita pilih manual. Dan kita klik ini, kita klik yes. Dan kita automatically partisi. Jadi dia membuat partisinya itu secara otomatis. Nah, di sini kita finish. Kita pilih yes. Nah, sekarang kita coba lihat yang di Windows apakah udah atau belum. Oke, ini masih belum, kita tunggu aja, kita lanjut ke Debian. Nah, oke, di sini kita coba tambahi klik now. Dan di sini kita kosongkan semua kecuali standard system utilities. Nah, untuk group loader ini kita pilih yes.
dan kita pilih yang bawah, yang kedua ya. Nah, sekarang kita coba cek ke Windows apakah udah. Nah, di sini dia masih agak loading ya, jadi kita tunggu aja. Kita lanjutin ke Debian. Nah, di sini kita pilih continue. Oke, di sini kita coba ke Windows dulu, dia masih loading. Kita lanjutin ke Debian. Nah, di sini untuk Debian kita login dengan root dan password yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini kita masukkan admin dan kita masuk ke folder atau direktor network interface, yaitu dengan komen nano/etc/network/interface. Nah, jadi komennya itu dia pakai nano untuk kita masuk ke folder atau direktor. Nah, di sini kita ketikkan the primary network interface. Sini auto and post 3 address and post 3 ini DHCP. Lanjut ke auto and post 8 dan interface and post 8 init static. Di sini pakai IP address 192.168.1.1 dan netmasknya 255.255.255.0. Jadi Ctrl X Y, kita coba restart networknya. Nah, di sini udah, kita coba cek IP A dan di situ IP-nya sudah berubah. Nah, selanjutnya kita install protokol PPTPD. Jadi PPTPD ini tuh dia adalah protokol yang akan kita gunakan saat ini untuk konfigurasi VPN server. Dengan komen seperti ini, apt-min get install pptpd, itu dia sudah bisa menginstal protokolnya. Nah, di sini dia minta untuk insert ISO si Debian-nya. Kita masukkan ISO yang tadi. Nah, sudah seperti ini. Kita tuliskan nano/etc/pptpd.conf dan di sini kita ke background. Untuk local IP dan remote IP kita ganti. Dan di sini kita bisa Ctrl X Y buat save. Dan kita masuk ke folder nano/etc/ppp/pptpd option. Dan di sini kita kasih hashtag buat reviews tab, reviews chat, dan reviews chat. Dan kita ubah si DNS-nya. Kita hapus hashtagnya juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita masuk ke folder cap secret.
Nah, gunanya ini tuh dia adalah saat nanti kita terhubung ke VPN, dia bakal minta username-nya sama login. Nah, username sama login itu dari mana? Nah, itu dari folder ini. Jadi nanti kita buat kliennya. Ini aku mau namain Lila dengan server pptpd dan secretnya 123 dan IP addressnya bintang. Jadi maksudnya si klien ini tuh dia bisa pakai IP address yang mana aja di subnet yang sama. Nah, kita bisa Ctrl X Y, kita masuk ke service pptpd restart. Jadi kita akan nge-restart si pptpd-nya. Nah, di sini kita cek ke status pptpd-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh lanjut ke Windows karena kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini kita bisa pilih regionnya di United States. Nah, di sini buat keyboard layoutnya kita bisa pilih US. Dan di sini kita bisa skip aja. Nah, di sini kita bisa pilih ke I don't have internet karena di sini aku lagi nggak sambung ke internet. Nah, di sini bisa ke connect now. Kita coba. Oh no. Kita tetap menu with limited setup. Nah, di sini kita setting local account buat di Windows-nya. Nah, di sini aku bakal kasih nama Lila strip TKJ. Di sini buat passwordnya kita bisa skip. Ini optional ya. Kalau misalnya kalian mau pakai password, tinggal diisi passwordnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai password, kalian bisa langsung di skip atau di next. Nah, di sini kita bisa accept. Nah, di sini kita coba buat ganti si IP address Windows-nya ini. Di sini kita masuk ke setting dan kita change adapter option. Nah, di sini kita properties, klik kanan properties dan kita pilih IPv4. Nah, buat IP addressnya itu 92.168.1.2 dengan ke gateway-nya 1.1. Dan kita tambahkan DNS-nya. Nah, lanjut kita klik yes, kita coba buat ping si IP gateway-nya, yaitu ping 192.168.1. Kalau udah kayak gini, kita coba tambahin VPN-nya. Kita pilih Windows built-in. Connection name-nya ini bebas ya. Aku kasih nama VPN Lila.
Buat server name-nya itu 92 atau 68 kita pilih pptp. Dan buat usernya itu yang kita buat tadi di folder cap secret, itu lila 123. Nah, di sini kita connect. Nah, kalau dia udah ke-connected, kita coba ping 888, apakah dia terkoneksi ke internet apa enggak. Nah, biasanya kalau hasil yang keluar tuh lama tuh biasanya dia RTO. Nah, kita bisa Ctrl C aja buat nge-stopin. Dan kita bakal konfigurasi di Debian gimana caranya kita mengaktifkan si internetnya itu, yaitu dengan menggunakan IP tables. Jadi IP tables ini tuh dia firewallnya milik si Linux. Nah, sebelum itu kita install dulu apt-min get install IP tables. Jadi kita klik Y. Nah, sekarang coba kita buat nambahin beberapa komen, yaitu IP tables min i input min p tcp report 1723. Jangan lupa buat ada, kalau misalnya ada strip 2 itu kita tulisnya strip 2, karena biasanya kalau nggak ada yang kayak gitu suka fail. Nah, di sini udah simple grip ninja asap. Selanjutnya tables min i post routing min o post 3 min j masuk IP tables min i forward min p tcp flex sim rsd sim s 10 24 c tcp rss LAN MSS to PMTU. Nah, di sini kita coba service FTP dari start. Nah, sekarang kita coba ke sysctl net IPv4 IP underscore forward. Nah, di sini tuh dia 0. Nah, sekarang kita harus ngeaktifin si IPv4 ini. Kita coba clear dulu ya. Tambahkan komen yang tadi sama dengan 1. Nah, kita coba cek. Tadi udah 1. Nah, sekarang kita coba untuk pengujian. Kita pastikan dulu bahwa dia sudah terkonek ke VPN-nya. Nah, di sini dia udah ke-connected. Sekarang kita coba buat manggil si ping 888-nya. Nah, di sini karena dia belum terpanggil, kita coba recheck konfigurasi sebelumnya. Dan di sini aku bakal mau ngecek dulu si IP address. Nah, oke, di sini aku bakal ngecek IP yang di sini. Takutnya dia dapetnya itu IP address yang sama gitu. Kan dia harus beda di belakangnya, tapi di satu subnet yang sama. Nah, di sini buat IP address-nya dia udah benar 1.2. Nah, di sini aku mau cobain buat disconnected dulu. Baru dikonekin lagi.
Nah, sekarang aku mencoba ke CMD lagi, mau coba ping 8. Di sini ping 192.168.1.1 dulu buat ke server, dia udah TTL. Dan lanjut ke ping DNS. Nah, dia sudah TTL juga. Yang artinya dia sudah berhasil buat dikonekin ke internet, dan berarti konfigurasi VPN-nya juga sudah berhasil. Mungkin begitu saja dari saya untuk bagaimana cara konfigurasi VPN server. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.